anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Septina Rosita. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, anak-anak, sebelum ke pengertiannya, saya akan menjelaskan petunjuk belajar dan tujuan belajar. Yang pertama, petunjuk belajar. 1. Membaca petunjuk pembelajaran dalam modul ini dengan cermat. Yang kedua, mencari teks prosedur yang dapat dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membentuk kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Yang keempat, setiap kelompok melakukan presentasi dan memperagakan hasil yang ditulis secara lisan. Yang kelima, berikan tanggapan hasil presentasi. Selanjutnya, tujuan belajar. Yang pertama, memahami pengertian teks prosedur. Yang kedua, memahami struktur dan bahasa pada teks prosedur. Yang ketiga, memahami ciri-ciri teks prosedur. Yang keempat, memahami jenis-jenis teks prosedur. Dan yang kelima, menyajikan secara lisan atau mempraktikkan teks prosedur. Baik anak-anak, itu tadi petunjuk belajar dan tujuan belajarnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk membuat atau melakukan sesuatu agar pembaca dapat melakukan pekerjaan secara berurutan sehingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan hasil yang maksimal. Nah, di bawah ini juga saya telah menyediakan link untuk kalian bisa pelajari materinya. Selanjutnya, struktur dan bahasa teks prosedur. Struktur teks prosedur dibagi menjadi 5 bagian. Nah, yang pertama itu ada judul. Setiap teks prosedur pasti memiliki judul yang dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat. Yang kedua, tujuan. Teks ini berisi penjelasan kegiatan yang akan dilakukan agar pembaca dapat mengikuti secara runtut. Yang ketiga, bahan dan alat. Teks prosedur berisi bahan-bahan atau peralatan yang digunakan untuk membuat sesuatu. Yang keempat, langkah-langkah. Teks prosedur berisi tahapan-tahapan kegiatan secara urut untuk membuat, menggunakan, atau melakukan sesuatu secara urut, dan rinci yang harus ditempuh agar tujuan kegiatan tercapai. Dan yang terakhir itu ada penutup. Bagian penutup berisi kesimpulan dari kegiatan yang dijelaskan, tahap dan prosedurnya sekaligus akan ditambahkan ucapan selamat atas hasil kegiatan yang dilakukan. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi selanjutnya mengenai ciri-ciri teks prosedur. Apa saja sih ciri-ciri teks prosedur itu? Mari kita bahas satu persatu. Sini ada pertama, menggunakan pola kalimat imperatif. Seperti contoh jenis kata kerja, yaitu yang akhirnya itu an, i, dan la. Jadi semisal contohnya seperti gini anak-anak. Siapkan, masukkan, hindari, akhirannya i. Dan perhatikanlah, akhiran la. Nah, yang kedua yaitu menggunakan kata kerja aktif. Seperti contoh, pergilah, sedang belanja, mau kemana, seperti itu anak-anak. Nah, yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatannya. Untuk yang keempat, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Panduan itu harus ada sehingga dalam pembuatan teks prosedur akan terstruktur. Yang kelima, yaitu terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. Kita harus adakan batasan biar tidak terlalu bertele-tele dan tidak terlalu panjang lebar. Untuk yang keenam yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Hal tersebut itu untuk harapannya agar pembuat teks prosedur itu bisa mengetahui waktu yang tertera, tempat yang bisa yang dituju, dan cara yang akurat yang bisa kita lakukan untuk membuat teks prosedur. Untuk yang terakhir yaitu terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi harus urut
untuk menggunakan teks prosedur itu anak-anak. Oke, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis teks prosedur. Ada berapa jenis teks prosedur itu yang kalian harus kenali anak-anak, yaitu ada 3. Untuk yang pertama, teks prosedur sederhana anak-anak. Apa itu teks prosedur sederhana? Yaitu teks yang berisi langkah-langkah yang terdiri atas 3-4 tahapan. Jadi teks ini tidak terlalu panjang dan tidak terlalu memakai waktu yang sangat lama. Cukup singkat saja anak-anak. Jadi seperti tidak membuang waktu dan seperti itu. Caranya agak simpel. Nah, untuk selanjutnya teks prosedur kompleks. Apa itu teks prosedur kompleks? Yaitu yang memiliki banyak penjelasan yang rinci sesuai dengan langkah-langkahnya. Teks ini memiliki perincian yang lebih jelas dan lebih akurat daripada teks sederhana tadi anak-anak. Nah, untuk yang selanjutnya teks prosedur protokol. Apa itu teks prosedur protokol anak-anak? Jadi teks prosedur yang langkah-langkahnya bersifat resmi dan tidak harus berurutan. Nah, di sini mengatakan resmi bahwa teks ini sudah ada dan sudah terstruktur dari awal dan bersifat resmi. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan berikan contoh teks mulai dari teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. Jadi untuk yang sederhana itu anak-anak seperti contoh cara pembuatan kopi. Jadi yang pertama, siapkan bahan dulu. Untuk 1 sendok makan kopi bubuk, setengah sendok makan gula, kasih air panas. Terus langkah-langkahnya, masukkan kopi dan gula ke dalam gelas, tuangkan air panas dan aduk hingga merata. Jadi sesimpel itu anak-anak. Cuma berapa tahapan-tahapan yang ada di dalam teks prosedur sederhana itu. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu teks prosedur kompleks anak-anak. Jadi kita bisa melihat contoh teks prosedur kompleks itu seperti cara pembuatan KTP elektronik. Jadi untuk yang pertama kita harus datang ke kelurahan terdekat dulu, ambil nomor antrian. Setelah nomor antrian dipanggil, datang langsung ke tempat tersebut, lalu isi data diri Anda, lalu foto. Setelah itu proses pembuatan KTP dan seterusnya. Jadi seperti itu kompleks yang urut sampai makan waktu yang lama dan adapun antrian-antrian yang harus kita jalani. Nah, untuk yang selanjutnya contoh teks prosedur protokol. Jadi seperti ini contohnya anak-anak. Contohnya seperti pembuatan akun Peduli Lindungi. Nah, akun Peduli Lindungi itu kan bersifat wajib dan resmi. Jadi dalam langkah-langkahnya itu seperti ini, install aplikasi Peduli Lindungi yang ada di handphone anak-anak masing-masing, lalu isi data-data yang harus diisi, akses halaman HTTP, pilih menu, login, registrasi, dan seterusnya seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu menulis dan memperagakan teks prosedur. Cara membuat rendang. Tujuan rendang adalah makanan dengan bumbu dan rempah-rempah yang banyak. Tujuan membuat rendang ialah untuk dikonsumsi sekaligus mengenalkan pada dunia. Langsung kita simak cara membuat rendang di bawah ini. Bahan dan alat. Yang pertama, daging sapi 1 kg dipotong persegi sekitar 20 potong. Yang kedua itu santan kelapa 2 liter. Yang ketiga daun jeruk 4 lembar. Yang keempat serai 1 batang. Bahan pelengkap: kelapa serendeng yang sudah disangrai terlebih dahulu. Yang kedua, 1 on hati sapi potong dadu kecil. Kemudian bumbu yang dihaluskan. Yang pertama, bawang merah 4 buah. Yang kedua, bawang putih 2 usiung. Yang ketiga, lengkuas muda 75 gram. Yang keempat, jahe 25 gram. Yang kelima, kunyit 15 gram. Yang keenam, garam setengah sendok makan. Yang ketujuh, cabai giling sesuai selera. Yang kedelapan, biji pala setengah buah. Yang kesembilan, kemiri 4 buah. Yang 10, merica 1 sendok. Yang 11, gula pasir 1 sendok makan. Kita lanjutkan ke langkahnya. Yang pertama, kita potong daging menjadi beberapa bagian lalu dicincang sehingga bersih. Lakukan pengeprekan pada daging agar lebih tipis sehingga pada saat pengolahan daging lebih mudah matang. Hindari pemotongan daging yang terlalu tebal karena nantinya buat akan sulit meresap dan daging menjadi keras. Yang kedua itu kita harus rendam daging dengan bumbu yang tadi telah dihaluskan.
Balik sedikit selama 1 jam. Biarkan air daging keluar dan tunggu hingga kering. Yang ketiga itu kita tuangkan santan, kemudian masukkan semua bumbu kecuali bumbu pelengkap dan aduk hingga rata. Yang keempat itu dengan api sedang, masak santan di atas wajan. Sekali-kali aduk sampai minyak dari santan mengembang ke permukaan, kurang lebih selama 20 menit. Agar santan tidak pecah, lakukan gerakan menimbas pada saat Anda mengaduk santan sehingga nantinya santan akan merata. Kemudian siapkan wajan besar lalu masukkan daging beserta dengan santan sebanyak 300 Celcius. Lakukan sampai daging terendam oleh air santan. Yang keenam, tuangkan kembali air santan sebanyak 100 Celcius. Aduk sampai air pada santan. Yang ketujuh, aduk terus dan tambahkan kembali sisa dari air santan dengan sekali tuang. Kecilkan api, masak sampai daging rendang dan bumbu mengeluarkan minyak. Yang ke-8, usahakan terus diaduk-aduk agar rendang tidak menempel pada wajan. Tunggu sampai rendang perubahan warna menjadi kecoklatan dan mengering. Yang ke-9, campurkan bahan pelengkap dalam rendang, kemudian aduk lagi sampai merata. Yang ke-10, masak sampai daging menjadi empuk, paling lama 1,5 jam. Pastikan semua air santan menguap dan rendang pun jadi. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang cara menulis dan memperagakan teks prosedur. Nah, sekarang kita akan belajar cara membuat rendang. Nah, cara membuat rendang di atas sangat mudah dan praktis. Sudah dipandu mulai dari penyediaan bahan dan alat, bahan tambahan, kemudian langkah-langkah yang sudah tersusun secara sistematis dan struktur, yang dapat membantu saudara untuk mencobanya. Resep di atas juga tidak hanya untuk membuat rendang dari sapi saja, bisa juga rendang yang lainnya. Selamat mencoba materi tambahan di link YouTube. Dan ini adalah hasil pembuatan rendang. Oke anak-anak, setelah kalian membaca teks prosedur, di sini Ibu menyediakan lembar kegiatan pembelajaran soal pemahaman teks prosedur. Di bawah sini ada beberapa pertanyaan. Kalian bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan pemahaman kalian. Baik anak-anak, kalian sudah memahami apa itu teks prosedur. Di sini juga Ibu menyediakan lembar kegiatan praktik membuat teks prosedur. Kalian membuat kelompok maksimal 5 orang dan tentukan dan pilihlah salah satu produk dari daerah kalian masing-masing yang akan digunakan dan dibuat teks prosedur. Kemudian hasil produk tersebut dipraktikkan di kelas bersama guru dan teman kelompok. Baik anak-anak, kalian sudah bisa dan mengerti apa itu teks prosedur. Di sini Ibu menyediakan feedback dan pengayaan. Dan apabila kalian sudah memahami teks prosedur, berlatih terus agar kalian mempunyai keahlian dalam praktik teks prosedur sesuai dengan keinginan kalian. Apabila masih ada bagian yang belum kalian paham, silakan menuliskan pertanyaan melalui WA berikut 081 251 611 963. Oke anak-anak, mata pelajaran tentang teks prosedur kita pada hari ini sudah selesai. Maka Ibu akhiri, selamat pagi dan sampai jumpa besok lagi.